tausiah dan pendekalan oleh Ketua Yayasan LKSA Sahabat Umat Fidullah Ta'ala Ustaz Muslim Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ta'ala billahi aziz ya Muhammadina amanu taqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu kuntum wa aqimi as-salata wa hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqil hasan. Para wali santri di Madrasah Nurul Umah dan di LKSA Sahabat Umat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada seluruh dewan asatidz di LKSA Sahabat Umat di Madrasah Nurul Umah yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini keyakinan dari hati bahwasanya seluruh rahmat tersebut mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kebetulan kabaripun wonten ing enjang menika seneng napa kula sungguh sangat bersyukur menyaksikan niki Pak Dito telat boten menyaksikan putranya. Tapi nanti di YouTube ada Pak. Sangat bersyukur kalau tadi mendengarkan anak-anak kita semua tampil. Yang pertama nazoman itu adalah bait-bait dari ulama kita yang ada di kitab Ta'lim ya. Jadi mengapa kitab Ta'lim itu kita sampaikan di awal? Karena memang adab itu sebelum ilmu. Jadi kalau yang pertama itu al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Sebelum berkata dan sebelum beramal atau beribadah itu harus ada ilmunya tersebut terlebih dahulu. Berarti kan kita tidak boleh ngarang-ngarang ibadah dengan cara-cara sendiri, nggak boleh. Karena harus dibimbing dengan ilmu. Namun ada yang lebih penting dari itu, ya, dari ilmu, yaitu tentang adab. Jadi adab itu harus siap sebelum ilmu. Ya, jadi maka kita ajarkan kitab adab sebagai seorang thalabul ilmi atau sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu yang ada di kitab Ta'lim. Dan itu hanya salah satu kitab adab. Ya. Nanti ada kitab Al-Adabul Alim wa Muta'alim,
terus juga nanti ada al-atibyan, ya, adab di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pokoknya masih banyak, ya. Nah itu hari-harinya seperti itu, ya. Ngapalkan, gitu, nanti diterjemahkan. Nah, terus yang kedua tadi bahasa Arab, ya. Saya sendiri terharu karena saya sendiri nggak bisa bahasa Arab. Saya juga, ya takdirnya saya sekolah di umum di STM, ya. Jadi STM pertanian lah, ngurusin peternakan, nanam cabai, nanam sayur-sayuran, tapi sekarang malah mengelola madrasah. Nah, saya bersyukur punya guru-guru yang sangat kompeten dari pesantren-pesantren yang bisa membimbing anak-anak kita semua. Tapi terasa kita di Indonesia Ibu. Jadi anak-anak itu hari-harinya menghafal mufradat, menghafal percakapan bahasa Arab yang dipimpin oleh para asatidz. Dan insya Allah nanti akan begitu seterusnya. Mudah-mudahan semakin hari anak-anak kita adabnya semakin baik, ilmunya semakin tambah. Allahumma amin. Dan ada hal yang perlu kita sampaikan berhubungan dengan hari ini adalah penerimaan rapot untuk semester dasar atau semester awal, yaitu untuk anak-anak kelas 1 berarti ya semester 1, untuk anak kelas 2 berarti semester 3, untuk kelas 3 berarti semester 5, ya. Satu sisi kita bisa istirahat karena setiap hari ngelola anak-anak ya capek juga, apalagi yang di asrama 24 jam. Terus juga tapi satu sisi jujur kita merasa khawatir. Karena apa? Karena kita libur sangat panjang ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. 14 hari di rumah, ya. Nanti kita masuk tanggal 31, ya. Sebelum tahun baru, ya. Kenapa kita khawatir? Karena ini salah satu penyakit di pesantren dan salah satu penyakit di pendidikan yang berasrama itu, kalau mereka di asrama itu rajin, ibadahnya rutin, gitu. Karena memang ada yang membimbing para ustadz, para asatidz. Kalau tidak bangun ya berarti dibangunkan, ya, dibimbing. Kalau tetap tidak bangun ya nanti ada hukuman. Nah kalau di rumah ini penyakit yang sudah turun menurun, nanti anak-anak itu kalau di rumah seperti istirahat, kosong dari kegiatan. Padahal di sini 24 jam full kegiatan. Kalau di rumah tidur telat, gitu ya, bangun tidur telat, sholat telat, gitu ya. Terus fokus dengan dunianya. Ada yang dunia teman-temannya, ada yang dunianya sama TV, ada yang dunianya sama HP dan sebagainya. Nah, kita berharap anak-anak kita yang di madrasah di LKSA ini tidak seperti itu, ya. Tidak seperti kebanyakan anak-anak yang kalau mereka pulang lantas mereka istirahat, ya. Tidak ada aktivitas. Maka saya minta kepada orang tua, ya, peran membimbing putra-putri panjenengan yang selama ini diampu oleh para ustadz dan ustadzah, nanti tinggal panjenengan nanti harus membimbing putra-putri panjenengan, ya. 24 jam ikuti bimbing tentang panjenengan, mulai dari baru sebelum bangun tidur sudah harus bangun, ya. Nanti ada amal yaumi itu ya amal hari-harian yang harus diisi, dan nanti orang tua harus
harus memantau mulai dari sholat 5 waktu, kalau laki-laki di masjid usahakan gitu ya, baca Quran walaupun cuma 1-2 lembar, 3 lembar, idealnya 1 juz. 1 juz itu kalau mau dipraktekkan ya, kalau yang sudah terbiasa nggak sulit sebenarnya. Sholat itu kan 5 kali, 1 juz itu 10 lembar, berarti kan setiap kali sholat 2 lembar. Atau kalau mau 1/2 juz ya 1 lembar, 1 lembar. Atau minimal seperempat juz sehari, berarti kan setiap habis sholat baca 1 muka. Jadi itu nanti sehari 1/4 jam, 1/4 juz, 4 hari 1 juz. Ya. Jadi jangan nanti orang tua harus bertanggung jawab, jangan sampai putra putri panjenengan lepas dari Quran. Ya. Dan hal yang terpenting juga adalah membantu orang tua. Ini adalah ilmunya ada, karena kita di sini diajari untuk berbakti sama orang tua. Tetapi ketika mereka di asrama, mereka tidak bisa praktek. Ya. Karena apa? Karena orang tuanya berada di rumah. Nah, saat nanti putra putri panjenengan di rumah, saat inilah panjenengan harus membimbing putra putri panjenengan supaya mempraktekkan salah satu ilmu, yaitu birrul walidain. Ya, berbakti sama orang tua. Atau kalau orang tuanya sudah tidak ada, ya berarti berbakti kepada walinya yang di rumah siapa. Ya. Sama mbahnya, ya berarti harus bantu sama mbahnya hari-harinya begitu. Ya. Jangan sampai sehari itu tidak membantu mbahnya, ya, tidak membantu orang tuanya atau tidak membantu paman dan bibinya. Harus bantu. Apakah itu masak, kalau putri, apakah itu bersih-bersih, ngepel, nyapu, nyari kayu bakar, kalau masih pakai kayu bakar, atau ladang, ya. Bertanam atau beternak dan sebagainya. Ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin kalau kesaipun menawi panjenengan kesulitan, nah itu berarti, berarti ke Ustadz selama ini kesel ya. Nah, berarti nanti makanya harus didoakan para ustadz-ustadzah ya, setiap habis sholat panjenengan doa, ya Allah kuatkan ustadz yang membimbing anak-anak saya di pesantren, di asrama, harus itu. Siap ya Bu ya? Untuk bekal maka kita sedikit akan tadabbur Quran ya. Jadi nanti ada salah satu surat yang difavoritkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa difavoritkan? Karena setiap Jumat dibaca, ya, yaitu saat beliau jadi imam sholat Jumat. Itu surat apa kita Bu? Bapak-bapak nih, ya, itu kan bukan wajib sholat Jumat. Surat apa yang sering dibaca imam menawi sholat Jumat? Surat A'la sama surat Al-Ghosiyah, ya. Sabihis sama hal ataka, ya. Karena waktunya sedikit, mungkin kita maksimal sampai 4 jam, kita sekilas saja secara global. Al-Ghosiyah, ya. Ini surat ada 3 poin yang bisa kita ambil, minimal ada 3 poin yang bisa kita ambil dari surat Al-Ghosiyah ini. Yang pertama adalah balasan dari Allah di akhirat. Ya, kenapa gitu, Bapak? Pertama, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, yaitu untuk orang yang beriman dan untuk orang yang kafir atau tidak beriman. Yang kedua adalah bukti kemampuan Allah membangkitkan manusia setelah kematian. Ya. Maka yang kedua Bu, bukti kemampuan Allah dalam membangkitkan manusia setelah kematian. Ketiga, tugas para rasul dan nabi. Ya. Kita mulai ya. Hal atau haditsul ghosiyah. Apakah sudah sampai berita kepada kalian
tentang hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW sampai mendengar suatu hari mendengar sahabat membaca surat Hal Ataka ini. Ayat pertama beliau dengar, Hal Ataka hadisul ghasiyah. Maka Rasulullah menjawab, ya sudah kami dengar, ya sudah sampai kepada kami berita tentang hari kiamat. Ya, panjenengan mendengar ya mungkin boleh disunahkan begitu. Hal Ataka hadisul ghasiyah. Apakah sudah sampai berita tentang hari kiamat kepada kalian? Ya sudah sampai. Okay. Kalau kita mendengar kata kiamat atau kita membaca kalimat kiamat itu ada dua makna atau ada dua hal yang harus diimani. Yang pertama adalah hancurnya dunia dan kehidupan. Yang kedua adalah kebangkitan setelah kematian. Jadi kalau kita mengartikan bahwasanya kiamat itu hanya artinya hancurnya dunia, itu baru 50% dari yang dimaksud oleh ajaran Islam. Ya, 50%-nya lagi kita harus meyakini bahwasanya nanti manusia itu akan dikembalikan, akan dihidupkan kembali. Nah, setelah dikembalikan nanti manusia itu tergolong jadi dua bagian, ya, dua kelompok. Namanya ashabul yamin dan ashabul shimal. Ashabul shimal itu keadaannya mereka seperti apa? Wujuhun yawma'idin na'imah. Muka mereka terlihat murung, ya, sedih, terhina. Kenapa mereka? Kenapa terhina? Karena apa? Karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Inilah ibadahnya orang Islam yang banyak beribadah, tetapi tidak mengikuti cara Nabi dan juga tidak ikhlas. Yang kedua juga mereka bekerja menghabiskan waktu untuk mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, mengumpulkan kesenangan dunia, tetapi melalaikan kewajiban sehingga nanti di akhirat juga tidak mendapatkan apa-apa. Mereka kelihatan sangat letih. Kenapa? Ya tadi bekerja tanpa ada balasan. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Mereka sangat bekerja keras tapi tidak mendapatkan apa-apa. Taslana hamiyah. Nah, mereka dimasukkan ke dalam neraka yang amat sangat panas. Tusqan ainin amiyah. Mereka ingin minum, ya. Aja dengan minum tinggal minum, ya. Ingin minum tinggal minum. Di akhirat nanti orang-orang yang kafir itu juga mereka ingin minum, tapi tidak ada minuman kecuali air yang sangat mendidih. Jadi air sudah mendidih, itu adanya minumannya seperti itu. Bayangkan ya Bapak Ibu. Kalau kita minum, tapi airnya mendidih, kepripun, kinten-kinten, ya mesti tenggorokannya rusak, ususnya juga rusak. Mau kita kesiram air sedikit saja, melepuh kulitnya, apalagi nanti di akhirat minum itu dengan air yang mendidih. Juga tidak ada makanan. Mereka lapar tapi tidak ada makanan kecuali buah yang berduri. Ya, mungkin buah berduri ya kalau di dunia ini seperti buah durian. Kalau durian itu kan enak ya. Tapi kalau di akhirat itu nggak ada rasanya, tapi juga adanya siksa. Ya. Terus la yasmin wala yughni, minuman dan makanan tersebut tidak menghilangkan dahaga, juga tidak menghilangkan lapar. Itulah keadaan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Lain halnya untuk orang-orang ashabul yamin tadi, kelompok orang-orang yang kelompok sebelah kanan, mereka wujuhun yawma'idin na'imah. Wajah mereka berseri-seri. Kenapa mereka berseri-seri? Karena mereka dibilangin, diberi peringatan supaya beribadah, mereka beribadah. Supaya mereka yakin terhadap dari kebangkitan, mereka pun yakin, sehingga mereka membuktikan
apa yang dulu diyakini dan apa yang dulu disampaikan oleh para pemberi peringatan. Oh, ternyata benar, gitu ya. Jadi mereka bekalnya banyak dalam menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Wujuhul yawma idzin na'imah, wajah mereka berseri-seri lisa'yiha radiyah, ridho terhadap usahanya tadi, ya. Jadi bersyukur, rela, pokoknya puas dengan hasil ibadah di dunia ini. Di jannatin yang mereka ditempatkan di surga yang tinggi, ya. Ya, kalau kita di dunia ingin punya villa, ya, jarang ada villa di pinggir pasar atau di pinggir terminal, jarang. Ya. Villa itu ya di tempat dicari orang yang cari pegunungan, ya, yang sejuk. Nanti disitulah bikin villa yang bisa nanti melihat keindahan alam yang berada di bawahnya. Nah, nanti orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu juga ditempatkan surga yang tinggi, sehingga nanti bisa melihat keadaan surga, pemandangan surga di bawahnya. La tasma'u fiha lahiyah, mereka tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak berguna, nggak pernah mendengar ada orang saling mencaci, nggak ada orang saling pagi, nggak ada bertengkar, itu nggak ada, saling mengadu domba juga nggak ada. Mereka dengar ya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang menyenangkan hati. Fiha 'ainun jariyah, mereka juga mata air di surga itu banyak mata air yang tersedia. Bahkan mata air itu nanti membentuk sungai, sungai dari air yang jernih, gitu ya. Ya Pak Tito itu, ya, mengelola air sangat jernih. Terus juga ada sungai dari madu, sungai dari susu, bahkan ada sungai dari khamr, tapi tidak memabukkan. Dan itu semua dipersilahkan untuk seluruh penghuni surga. Di surga itu juga banyak dipan-dipan atau tempat-tempat tidur yang indah. Juga banyak gelas-gelas. Kalau kita di dunia ingin minum, ya, bapak-bapak ini habis kerja ingin minum, kadang piringnya gelasnya kotor, harus nyuci dulu, mau bikin kopi harus manaskan air dulu. Di surga enggak ada, gelas-gelasnya itu sudah tersedia, tersusun rapi dengan berbagai minuman yang tinggal milih saja, sudah ada pelayan-pelayan yang menyediakan. Wanamariqul masfufah, dan juga banyak bantal-bantal, gitu ya. Nah, sekarang panjenengan kalau orang ke rumah orang-orang kaya itu, ya, pasti di rumahnya itu kalau ada tempat duduknya, ya, mebelnya itu pasti ada bantalnya. Kadang bantalnya itu ya mahal-mahal, sarungnya saja mungkin 1 juta, gitu ya. Padahal untuk sarung bantalnya saja. Itulah kemewahan. Dan nanti di surga seperti itu, ya. Bantal-bantal itu tersusun dengan rapi. Fiha sururun marfu'ah. Ya, mana tadi? Fiha wa namariqu masfufa wa zara'iyu mabsusa. Permadani sudah terhampar dengan indahnya. Permadani di surga itu permadani dari sutra. Saya juga belum tahu kain yang dari sutra itu seperti apa. Tapi konon katanya sangat lembut. Ya. Nah, tetapi kebanyakan manusia itu diberi peringatan seperti itu. Ini loh balasan untuk orang-orang yang beriman, ini balasan untuk orang-orang yang tidak beriman seperti ini. Sedikit yang mau percaya, makanya nanti penduduk neraka itu paling banyak. Dari jumlah manusia itu paling banyak masuk neraka. Yang masuk surga itu sedikit. Karena apa? Dalam surat Al-A'la
bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tetapi mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya. Maka kita disuruh untuk disuruh untuk berpikir, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Enggak, apakah kau tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa was-samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan. Wal jibala kaifa nusifat. Bagaimana gunung itu ditantapkan. Wailal ardi kaifa sutihat. Bagaimana tanah atau bumi itu dihamparkan. Kita disuruh untuk melihat apa yang kita lihat sehari-hari, ya. Harapannya apa? Harapannya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat hal ini, unta, langit, gunung, atau tanah, itu tadinya ini kan nggak ada, ya. Langit dulunya nggak ada, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sehingga ada lagi. Bumi juga nggak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu juga dengan gunung, onta, itu dulunya nggak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala mudah ciptakan mereka dengan mudah. Nah, kita ini sekarang kan dulu nggak ada, sekarang kita ada. Nanti kalau kita meninggal, berarti kan kita nggak ada lagi, tapi kan pernah ada, ya. Nah, nanti kira-kira, ya, panjenengan, Allah menciptakan yang tadinya belum ada menjadi ada, dengan menciptakan yang tadi sudah pernah ada diciptakan lagi menjadi ada. Kinten-kinten gampang putih. Menciptakan yang belum ada menjadi ada, atau menciptakan yang pernah ada jadi ada kembali. Kira-kira lebih mudah mana ya Bapak Ibu? Ya contoh lah, kursi untuk sing dados tukang. Kursi ini kan ada sekarang, ya. Oh cuman ininya lepas, ininya apa namanya, satu atau dua. Sama bikin kursi baru, sama memperbaiki yang rusak sedikit, itu mudah budi. Ya, yang baru, total bikin ini berapa hari bisa kira-kira? 3 hari lah, ya. Terus kalau cuma ganti ini kira-kira berapa hari? Jari-jari ini loh, petil, telur, apa pinten atas itu, ya. Otomatis ya lebih mudah memperbaiki, ya. Nah, kita ini belum ada dulu, tapi ada sekarang, dan nanti nggak ada lagi saat kita wafat. Kan berarti nggak ada, tapi kan pernah ada. Ya, nanti otomatis Allah menciptakan yang pernah ada lebih mudah dibandingkan menciptakan yang belum pernah ada. Gunung, langit yang belum ada saja diciptakan oleh Allah jadi ada mudah, apalagi membangkitkan kita setelah kita kematian, setelah kita membangkitkan kita lagi setelah kita wafat, nanti tentunya lebih mudah, ya. Dan kita itulah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atau kuasa untuk menciptakan kita lagi, membangkitkan kita lagi. Yang ketiga adalah pekerjaan para rasul, yaitu apa? Yaitu untuk memberi peringatan. Ini kados niki loh, ya. Nasihat dari orang tua, nasihat untuk para santri, ya. Fadzakir memang kamu takdir, berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi mereka, walaupun juga bermanfaat juga bagi yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, sesungguhnya engkau tidak kuasa atas mereka, ya. Nabi itu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada umatnya, tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Rasul itu punya nabi namanya Abu Thalib. Sehari-harinya itu seluruh waktu hartanya dipakai untuk melindungi nabi.
Tetapi apa? Tetapi Nabi nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Akhirnya paman yang mati dalam keadaan belum beriman dan nanti juga akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita, ya hanya bisa memberikan nasihat kepada para wali santri, memberikan nasihat kepada para ustadz yang mengasuh anak-anak, memberi nasihat kepada para santri. Ya. Jadi nanti aku diprotes. Diajari Pak Ustadz kok Ustadz ngajari. Karena apa? Kita hanya sekedar memberikan peringatan, fadzakir, ya, karena memberikan bimbingan. Yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita mendoakan, berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita, membimbing anak-anak kita supaya kita diberi hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa yang kita ilmui. Dan terakhir saya juga minta maaf pada para Bapak Ibu wali santri semua, selama ini sudah bermuamalah, sudah berhubungan sama panjenengan semua. Bila ada salahnya dalam mendidik putra putri panjenengan, ya saya juga minta dengan setulus-tulusnya untuk dimaafkan oleh para Bapak Ibu semua. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.